yang akan disampaikan oleh Dr. Alfonsus Mario Eri Suryajaya, spesialis bedah, dengan judul Tata Laksana Terkini Ulkus Diabetikum. Baik, selamat pagi, Dr. Eri. Selamat pagi, Mbak Sil. Ya, dokter bener ini saya panggilnya Dr. Eri ya panggilannya. Iya, bebas dipanggil apapun boleh lah. Karena namanya panjang sekali, jadi. Iya, betul. Yang panjang namanya. Ya, baik. Baik, dokter, kami persilahkan untuk pemaparan materi untuk menyiapkan materinya. Akan share screen sendiri ya, dok? Iya, saya share Ya, sendiri. baik. Sebelumnya kami sampaikan dulu kurikulum vitae beliau. Dr. Alfonsus Mario Eri Suryajaya, spesialis bedah, pendidikan S1 Kedokteran Universitas Jember 2010 sampai dengan 2013, pendidikan profesi kedokteran Universitas Jember tahun 2013 sampai 2016, kemudian pendidikan PPDS Ilmu Bedah Universitas Brawijaya tahun 2020 sampai 2024. Riwayat pekerjaan beliau dokter umum program internship di RSU Kaliwates Jember, kemudian dokter umum RSUD Lukmono Hadi Kudus, Jawa Tengah, dokter bedah umum RS Citra Harapan Bekasi sampai tahun 2024 sampai dengan sekarang, dan dokter bedah umum RS Helsa Citerep Bogor tahun 2024 sampai dengan sekarang. Baik, dokter Eri, kami persilahkan untuk pemaparan materinya. Iya, terima kasih. Jadi, pagi ini kita akan berdiskusi ya. Jadi, saya sharing aja mengenai tentang diagnosis dan tata laksana dari ulkus diabetikum. Jadi, eh, ulkus diabetikum ini nanti satu kesatuan ya. Jadi, salah satu komplikasi dari diabetes yang nanti juga akan diterangkan oleh Dr. Leo, spesialis penyakit dalam. Jadi, saya menerangkan dari salah satu komplikasi paling sering yang kita temui di praktek kita sehari-hari, yaitu ulkus diabetikum. Jadi, kita akan bahas dari definisi sampai nanti prognosisnya bagaimana untuk pasien-pasien ulkus diabetikum. Ya. Jadi, per definisi itu adalah ulkus diabetikum adalah destruksi jaringan kulit yang cukup dalam, melebihi dermis yang timbul karena komplikasi dari diabetes. Jadi, dia ada kerusakan lapisan kulit yang dalam ya. Jadi tidak sekedar beda kalau misalkan seperti kita misalkan terjatuh itu kan lukanya tipis ya, berat atau apa ya. Tapi kalau ini memang dalam dan memang timbul karena ada problem dan merupakan komplikasi dari diabetes. Langsung saya beri gambaran aja. Nah, jadi ini pembeda yang paling mudah. Jadi sebentar. Ya. Jadi ini yang disebut dengan ulkus ya. Jadi dia luka dan lukanya dalam. Dari lapisan kulit itu kan bisa ada epidermis, lapisan paling luar, ada dermis dan bagian subkutisnya ya. Jadi dia sampai dalam, sampai lapisan terdalam pun dia menjadi terbuka terluka. Jika tidak terlalu eh, dalam ini erosi ya. Jadi misalnya kita terjatuh ada luka baret ya ini erosi. Nah, fisur ini juga dalam, tapi dia seperti lukanya seperti tersayat. Jadi beda ya kita kalau bisa lihat ulkus ini dia seperti menggaung, dia tidak membentuk seperti sayatan yang tajam seperti fisur seperti itu. Karena namanya ulkus diabetikum ya berarti sumber ulkusnya adalah etiologinya karena diabetes itu sendiri. Nah, saya terangkan sedikit kenapa sih kok ulkus itu banyak sekali terjadi pada pasien diabetes ya. Jadi kalau misalnya ada pasien datang, dok lukanya nggak sembuh-sembuh atau Mbak perawat apa nggak perawat itu dibuka lukanya ini bernanah terus dicek ternyata gulanya tinggi, gulanya tinggi, gulanya tinggi. Nah, semua itu terjadi karena tiga hal. Jadi ada kencing manis itu yang membuat pasien-pasien luka sukar sembuh itu ada tiga. Neuropati jadi gangguan vaskular, yang ke, sorry gangguan saraf, lalu gangguan aliran darah, gangguan vaskular dan ada infeksi sekunder. Nah ini jadi saya terangkan garis besarnya aja ya. Kalau teori patofisnya saya yakin teman-teman paham dan jika memang mau bisa memperdalam sendiri. Tapi pada garis besarnya yang pertama adanya gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme ini membuat adanya gangguan kalau dulu zaman SMA itu kan diajarin ya bahwa bensinnya sel itu kan ATP ya, defisiensi pada ATP sehingga selnya tidak bisa cukup dapat makanan. Efeknya panjang sampai terjadi akhirnya suatu proses peradangan. Nah, ini sudah jadi satu titik poin di mana terjadi problem kelemahan di pada kulit orang diabetes sehingga mudah menjadi ulkus. Yang kedua ada imun impairment. Jadi ada penurunan imunitas. Kenapa? Karena ada nitrate oxide suppression. Jadi nitrate oxide ini adalah suatu suatu substansi di dalam darah yang berfungsi untuk
Salah satunya untuk pertahanan tubuh dan untuk mendilatasikan dari pembuluh darah. Efeknya apa? Ketika terjadi supresi itu kita bisa lihat lagi inflamasi yang terjadi akan semakin hebat. Gitu, ya. Dan mengimbulkan oxidative stress yang memperberat proses inflamasi yang sudah terjadi di awal. Lalu juga ada neuropati, gangguan saraf karena diabetes, dan angiopati, gangguan vaskular karena diabetesnya. Gangguan saraf ini membuat pasien-pasien menjadi tidak peka terhadap ada luka, dan angiopati ini membuat adanya kerusakan di pembuluh darah yang membuat disfungsi pembuluh darahnya. Jadi kerusak pembuluh darah. Jadi sudah dia terjadi proses peradangan, si pertahanan tubuhnya turun, ada kelemahan di saraf dan ada kelemahan di pembuluh darah sehingga menyebabkan semua ini saling memperberat membuat pasiennya mudah sekali luka dan kalau luka sangat sulit sembuh bahkan cenderung memberat kadang sampai hitam dan perlu diamputasi. Ini kira-kira gambarannya. Jadi kenapa gambarannya melingkar ini ya karena mereka saling terkait ya, saling memperberat akhirnya jadikan ulkus diabetes yang paling banyak manifestasinya di kaki ya, biasanya kan di ujung kaki, di jari kaki atau di telapak kaki seperti itu. Nanti kita akan lihat banyak gambar di belakang mengenai hal itu. Nah, jadi tadi disampaikan di depan ada kerusakan di saraf, ada kerusakan di pembuluh darah. Efeknya apa sih? Jadi tubuh ini tidak bisa merasakan dan tidak bisa memperbaiki bila ada masalah. Contohnya apa? Mata ikan paling mudah ya. Mata ikan itu kan sering timbul misalkan kita kakinya kena panas atau kita jalan-jalan di aspal tidak pakai alas kaki ya. Karena kena panas timbul mata ikan. Bagi kita yang masih normal, kita bisa merasakan sakit karena mata ikan itu. Tapi pada orang kencing manis, rasa sakitnya itu menghilang. Karena apa? Yaitu tadi, gangguan saraf. Lalu karena gangguan aliran darah, fungsi darahnya berkurang, yang mata ikan biasanya kita kakinya ya sudah diistirahatkan, pakai sepatu yang alasnya empuk, nggak kena panas dulu, bisa hilang sendiri. Pada orang-orang yang kencing manis malah terjadi perdarahan di kulit dan lama-lama menyebabkan perlukaan. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira garis besar perjalanan penyakitnya seperti itu. Nah, untuk mendiagnosisnya tetap dibagi dua ya. Kita lihat dulu dari klinis dan penunjang dari kondisi pasien. Yang pertama ini, jadi anamnesis ini penting sekali ditanyakan. Apakah lukanya keluar tiba-tiba atau karena ada pencetus ini ya. Jadi kalau ada pencetus juga kita harus tangani juga pencetusnya. Misalkan, contoh yang paling penting. Habiskan apa Bu? Iya, habis ketusuk apa misalnya duri ikan. Ternyata belum sempat sampai sekarang saya belum sempat ngambil dok karena sudah lanjut lukanya bernanah lah itu. Jadi ketika kita nanti membersihkan juga kita harus bisa menemukan sumber infeksinya. Contohnya seperti itu. Itu penting. Lalu apakah ada riwayat bepergian ya karena juga berhubungan dengan infeksinya ya. Nah ini juga penggunaan alas kaki. Penting sekali karena begini. eh, Memang tidak menggunakan alas kaki itu bisa membuat pasien mengalami cedera. Tapi terkadang juga alas kaki yang alasnya keras juga bisa menyebabkan pasien cedera. Jadi alas kaki yang salah dalam tanda kutip ya salah. Jadi yang mungkin solnya sudah tipis banget sehingga membuat apa eh, terus jadi alasnya jadi bergelombang sehingga tekanan di kakinya berbeda. Jadi ada sisi di kaki lain yang tekanannya lebih tinggi daripada yang bagian lain. Misalkan di bagian ujung kaki tekanannya lebih eh, meningkat karena solnya di sana mungkin lebih tipis. Nah, seperti itu. Jadi alas kaki yang tidak layak pun juga bisa menyebabkan luka seperti itu. Lalu setelah itu kita perlu tanyakan juga apakah ada gejala lain selain luka. Apakah lemas, apakah keringat dingin, atau pasiennya mungkin demam. Ya, jadi ini penting kenapa? Karena ini juga menjadi tanda bahwa ini sebenarnya sudah masuk fase yang gawat. Bila sudah terjadi seperti ini, ya sudah kita harus segera melakukan tindakan lebih lanjut. Kalau perlu dirawat inap, kita tangani semua. Karena bisa menandakan bahwa yang awalnya infeksinya hanya di kaki, tandanya bisa menyebar ke, mulai masuk ke aliran darah dan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir kita bisa tanyakan di faktor risikonya. Apakah ada PAD itu peripheral artery disease ya? Apakah ada kelainan pembuluh darah sebelumnya, terutama di ujung-ujung kaki misalkan mulai sering kerasa kesemutan atau sering dingin ujung-ujung kakinya itu juga bisa menjadi pemicu. Adanya penyakit arteri atau adakah deformitas pada tulang sebelumnya misalkan memang kalau pernah dengar clawfoot atau bunion jadi ujung kakinya ada benjolnya jempolnya tidak lurus karena penggunaan sepatu yang ujungnya meruncing seperti itu. Itu pun bisa menjadi suatu pemicu terjadinya ulkus diabetes terutama di kaki ya. Dan riwayat operasi. Kembali lagi operasi itu adalah suatu tindakan yang membuat luka sehingga bisa saja lukanya justru
awalnya kering tapi karena pengelolaannya tidak baik malah menjadi awal mula terjadinya ulkus diabetikum. Nah, lalu setelah kita anamnesis, kuncinya ini pemeriksaan fisiknya, ya. Pemeriksaan fisiknya itu dibagi jadi empat ya, dermatologi secara kulit, neurologi secara saraf, vaskular secara pembuluh darah dan muskuloskeletal. Ya, dermatologi secara kulit, khas sekali orang kalau sudah kena diabetes dan sudah yang hebat, itu seringkali kulitnya kita dari jauh aja sudah tahu, wah ini orang kencing manis ini. Kulitnya jadi kering, terus bersisik tapi rapuh gitu ya. Jadi sisiknya itu kalau dipegang itu seperti kerasa kasar tapi mudah sekali rontok seperti itu. Terus kita bisa ngeraba di telapak kakinya itu ada penebalan atau ada mata ikan seperti itu ya. Dan bahkan kadang-kadang ketika ditekan mata ikannya itu nggak keras seperti mata ikan yang biasa, tapi ada lunak-lunaknya karena ada mulai ada nanah di situ atau ada perdarahan di situ seperti gambar di awal. Dan bahkan yang kalau orang Indonesia sih ya rata-rata kalau sudah kontrol itu kalau sudah lukanya bolong besar sampai kelihatan tulangnya gitu baru baru kontrol biasanya ya gambaran ulkus seperti itu. Lalu neurologi pemeriksaan saraf ini yang jadi penggunaan tes sensoris monofilamen. Nanti ada gambarnya di belakang saya tunjukkan. Lalu pemeriksaan pembuluh darah. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Jadi kita tidak bisa menilai suatu ulkus hanya dari tempat itu saja. Misalkan lukanya di kaki, ujung kaki, ya kita tidak bisa lihat hanya di ujung kaki. Tapi pembuluh darah yang sepanjang kaki itu kita harus cek. Jadi mulai dari paha di femoral, popliteal dilipat paha bagian belakang, tibialis anterior, dorsal pedis, dan bahkan kita cek ankle brachial indexnya. Jadi kita tensi di keempat ekstremitas untuk kita hitung untuk ABI. Yang dari itu untuk menentukan apakah ada gangguan vaskular atau tidak. Itu. Nah, apakah di tangan juga seperti itu, Dok? Sama, tetap juga di tangan. Jadi kita cek juga bagaimana radialisnya, brachialisnya dicek ya, sama arteri aksilarisnya kita cek bagaimana. Dibandingkan kanan dan kiri. Seperti itu. Kenapa saya ambil contohnya kaki? Karena yang paling sering kejadian memang ulkus pada kaki ya, karena yang risiko trauma kronisnya paling tinggi dan dia di ujung paling perifer, sehingga paling sering luka adalah di kaki. Gitu. Lalu muskuloskeletal, kita bisa lihat biasanya kalau pasien yang kencing manis lama, sudah mulai sulit gerak, 5 tahun, 10 tahun kakinya masih mengecil gitu. Ya, bukan kecilnya, bukan kecil karena langsing ya, memang karena habis ototnya, karena jadi melemah. Lalu juga bisa terjadi deformitas. Seperti saya bilang di depan bunion. Jadi bunion itu ujung jempolnya seperti menekuk ke sisi jari yang lain. Jadi sampai ada tonjolan di pangkal dari jempol kakinya. Itu. Lalu bagaimana dia posturnya dan yang penting ini ya, Charcot foot dan rocker bottom foot. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya di belakang. Jadi gimana kakinya tuh mulai berubah strukturnya karena kencing manis. Jadi kencing manis ini banyak prosesnya tidak langsung lukanya seperti itu, tapi ada proses yang bila kita terlewat bisa menyebabkan deformitas kerusakan yang luar biasa. Nah, jadi ini dah. Jadi kan tadi ada neurologi ya, tes sensoris monofilamen jadi seperti ini. Jadi eh, tesnya itu jadi seperti ada kita punya pegangan gitu ya terus ujungnya ada seperti eh, benang ya benang monofilamen ini yang kalau di gambar ini nih. Nah, benangnya ini diteskan di kedua kaki. Jadi pasiennya bisa merasakan atau tidak seperti itu ya. Benang nilon jadi monofilamen. Jadi when the nylon line bends the force is 10 grams ya. Ini untuk mengecek bagaimana tes kontak, bagaimana kepekaan fungsi saraf di ujung-ujung ekstremitasnya terutama kaki ya. Kita coba di tidak hanya satu tempat, coba di banyak tempat. Ya. Kalau di teorinya dikatakan bila tidak bisa melokalisir minimal 6 dari 10. Jadi misalkan kita tes 10 kali, cuma bisa 4, 5 masih abu-abu ya. Tapi di bawah 5, risiko untuk terjadi ulkus di kemudian harinya naik 15 kali lipat. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa jaraknya itu jauh sekali ya. Hanya dari tes yang satu aja fungsi saraf ini bermasalah aja. Risiko suatu saat akan terjadi ulkus, kerusakan di kulitnya sampai terjadi luka yang dalam bisa sampai naik 15 kali lipat. Dan kalau pada kaki dites di sisi pelantar, ya. Ada beberapa titik utamanya, kira-kira seperti ini. Kalau tangan seperti itu, kaki seperti itu. Ini titik-titik utama, tapi tidak harus. Tidak harus dalam artian ini. Kalau kita bisa lihat, ini kita bisa dicekkan di semua jari atau di sisi-sisi manapun. Jadi semakin banyak titik untuk jadi perbandingan. Nah, ini yang titik-titik utama. Jadi baik kaki sehat dan kaki sakit harus dibandingkan. Karena jangan-jangan misalkan pasien datang dengan luka misalkan di sini. Di sini luka, kaki kirinya bersih. Ternyata ketika dites sama aja. Ini sudah neuropati, fungsi sarafnya sudah rusak.
kita juga harus menangani tidak hanya kaki kanan tapi juga kedua kaki. Yang kaki kanan kita tangani lukanya, kaki kiri kita cegah supaya tidak sampai luka seperti itu. Tangan pun juga sama pada orang kencing manis ya. Dia punya ulkus misalkan di sini di manus ini, pelantar manusnya juga dicek sebelahnya. Jangan-jangan yang sebelahnya yang tidak ada apa-apa ternyata fungsi sarafnya juga sudah mulai turun karena kencing manis. Karena kalau dulu guru saya cerita, kencing manis itu kalau ada keluhan sebenarnya bilateral. Jadi kanan kiri pasti kena. Maksudnya kalau ada gangguan saraf, gangguannya akan kanan kiri karena termasuk problem metabolik ya. Gitu. Jadi penting sekali untuk dicek semuanya dari sisi sehat dan sisi sakit untuk dibandingkan. Nah, nah ini yang tadi saya cerita di depan, saya kembalikan dulu. Nah ini vaskular ini tadi ya, ada yang namanya ABI, ankle brachial index. Jadi ini gambarnya ABI. Jadi ditensi di keempat sisi ya. Jadi dicek sistolnya ya. Tangan kanan dicek, tangan kiri dicek ya, kaki kanan dicek, kaki kiri dicek ya. Mengecek di dorsalis pedisnya ya. Dorsal pedis nanti kalau secara anatomikal dia di daerah kruris sisi distal ya. Bisa diraba di sekitar di sisi lateral dari tibia gitu. Nah, cara menghitungnya jadi misalkan tensinya ini 120 per 80. Ini 130 per 90. Yang dipakai sistolnya yang kiri berarti 130. Atau misalnya ini 110 per 70, ini 120 per 80, berarti kita pakai yang kanan. Jadi kita pakai sistol tertinggi. Jadi kita cek dulu yang tangan dulu. Kalau lebih tinggi yang kanan ya kita pakai kanan, lebih tinggi yang kiri kita pakai kiri. Itu akan menjadi apa bahasanya? Penyebut ya berarti yang penyebut. Jadi ini higher arm pressure gitu di sini. Jadi lalu setelah kita sudah ketemu angka yang di atas, baru kita cek tensinya yang kaki di bawah. Kalau kaki, misalkan kaki kiri di sini ditensi, ternyata tensinya keluarnya 80 gitu sistolnya ya. Tadi kita pakai yang ini 120, berarti 80 dibagi 120. Untuk yang ini sama ditensi juga, ternyata hasilnya cuma 50, berarti 50 dibagi 120. Kalau misalkan tensinya tinggi yang kiri, sama. Tadi 80 ya, berarti misalnya ini 130 per 80, ini tensinya 80, berarti 80 dibagi 130. Tensinya ini 60 misalkan, jadi 60 dibagi 130. Jadi sistolnya yang dipakai. Gitu. Ini interpretasinya, nanti akan keluar angka, jadi kan pembagian ya. Normalnya 0,9 sampai 1,3. Di bawah itu kita harus ada kecurigaan ada gangguannya aliran pembuluh darah ke sisi distal, ke sisi ujung-ujung ya. Gitu. Kalau di atas itu juga bukan berarti normal. Oh ini bagus ini dok. Apa AB-nya 1,5 ini wah itu justru bukan bagus. Jangan-jangan ada kalsifikasi. Jadi ada pengerasan di pembuluh darah. Jadi ketika ditensi dia tidak menunjukkan hasil yang sesuai tapi malah lebih tinggi ada kalsifikasi. Ini juga awal dari problem. Biasanya malah nanti kalau kalsifikasinya menebal, nutup malah tidak ada aliran sama sekali jadinya. Jadi terlalu berlebihan tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Idealnya 0,9 sampai 1,3. Ada yang 0,8 sampai 1,2 tergantung bagaimana kita mau pakai yang mana. Nah ini, jadi ini yang tadi saya bilang di depan. Nah, sisi tadi kan kita udah bahas tentang neurologinya, kita sudah bahas vaskularnya, kita bahas muskuloskeletalnya. Nah ini, jadi, sorry. Ya. Di sisi muskuloskeletal, jadi ada yang namanya Charcot Foot. Charcot Foot itu apa sih dok? Jadi kalau kita lihat, ya ini sudah gambarnya, ilustrasinya sudah sangat baik. Ilustrasinya mulai dari yang ini kaki sehat ya. Kaki sehat itu ada lengkung longitudinalnya. Jadi dia tidak rata gini, tapi dia melengkung gini. Seret, gitu. Lengkungannya jadi ini heel ya telapak kaki kita, terus dia nekuk gini. Mulai dari sini. Tarso metatarsal ya. Jadi ini heel, tarsal, metatarsal, lalu falangnya ya anatomi ya nanti. Mungkin teman-teman bisa googling aja. Jadi di join ini sendi ini namanya sendi Lisfranc. Nah, ini adalah sendi yang paling terkena beban. Karena ini kan sendi apa ya? Ya tumpuan lah, salah satu sendi tumpuan ya. Pada Charcot Foot teman-teman bisa lihat geser ya.
menggeser sehingga jatuh ke bawah gini. Heel dan tarsalnya jatuh ke bawah sehingga dia tidak nyatu lagi dengan sempurna dengan metatarsalnya. Tuh. Memang dia bisa terjadi pada kasus lain, selulitis juga bisa, rheumatoid arthritis, alkoholisme kronis juga. Tapi paling sering karena kencing manis, paling sering. Saya sendiri selama pendidikan selalu nemu charcot foodnya pada kencing manis. Belum pernah saya nemu pasien alkoholisme kronis jadi charcot food. Saya juga belum pernah nemu pasien, lihat pasien kusta aja jarang ya. Jadi charcot food saya juga jarang ya. Selulitis pun juga saya nggak pernah sampai jadi charcot food. Selalu pasien kencing manis sampai begini kakinya. Dan bisa terjadi di mana-mana, di bahu bisa, di lutut pun bisa. Tapi paling sering terjadi di kaki karena apa? Beban terberat tubuh satu di situ. Kedua ini ada sendi yang kena beban berat karena tekanan itu tadi. Sendinya sampai geser itu. Ya, sendi Lisfranc ini namanya. Ya, ini sendi Lisfranc. Kehilangan lengkungan longitudinal. Lengkungnya ini menghilang, jadi dia seperti lurus gini. Nah, nah, ada empat fasenya: inflamasi, fragmentasi, peleburan, dan konsolidasi. Jadi awal-awal tadi seperti di penjelasan di awal, peradang dulu. Meradang, sering nyeri gitu ya. Terus dia jadi fragmen, dia pecah. Jadi karena hasil kecil dia pecah terus lama-lama dia melebur. Sudah hilang fungsinya sebagai sendi, dia akan lepas. Dan kalau sudah gini, dia akan mulai konsolidasi, dia mulai mengeras lagi. Dia mulai beradaptasi. Jadi kenapa kadang-kadang pasien kencing manis itu bentuk kakinya aneh ya karena ini problemnya. Itu. Nah, jadi kalau di imaging ada 5D istilahnya. Distension, dislocation, debris, disorganization, dan increase density. Jadi sendinya distensi menjauh, terus geser, dislokasi, kita bisa lihat ya. Ini kan ketemu ya, antar tarsal dan metatarsal. Ini kita lihat geser, ini menghadap ke bawah gini, nggak ketemu ya, antara tulang-tulang itu. Lalu ada debris, ada seperti benih-benih kotoran, disorganization, jadi tidak terorganisir, tidak tersusun dengan baik, dan ada peningkatan densitas. Putihnya lebih putih dari biasanya. Paling gampang lihatnya apa? Dibandingkan kaki sehatnya, baik secara klinis maupun ronsen. Nah, apa sih pentingnya mengetahui apakah ada gambaran Charcot foot atau tidak? Ya ini. Jadi ada klasifikasi dari Rogers and Bevilacqua. Nah, ini untuk menentukan apakah kira-kira risiko tinggi amputasi atau tidak. Pada kasus nah ini kita lihat ya. Jadi tergantung dari lokasi dan dari keparahan. Makin dekat ke ankle, makin berbahaya. Dan makin berat keluhan perubahan strukturnya, apalagi disertai ulcerasi atau osteomilitis juga makin bahaya. Jadi risiko amputasinya akan semakin meningkat. Yang paling minim amputasi adalah awal-awal masih radang, tapi strukturnya masih baik, tidak ada luka dan tidak ada radang, dan dia di jauh dari ankle, gitu, forefoot, ya. Tapi semakin mendekati ankle dan dia ini ada risiko tinggi ya, perlu amputasi. Nah, ini kalau teman-teman lihat. Teman-teman bisa lihat ya, kaki kiri dan kaki kanannya kalau kita inspeksi aja, ya, kita lihat warnanya aja sudah beda. Warnanya merah gitu ya. Terus teman-teman lihat ukurannya ya. Ini kan bentuk ankle-nya masih terbentuk nih. Pergelangan kakinya kan masih terbentuk. Ini kan bengkak nih. Nah, ini udah mulai bengkak dan merah. Dan merahnya sampai bawah. Nah, kan merah semua ini. Warnanya mungkin mulai mulai mirip di sekitar sini ya, tapi bawah ini kan putih gitu. Ini merah, bahkan sampai ujung-ujung ini pun merah. Ini merah banget kan? Gitu. Nah, kalau di buku vaskular Rutherford dikatakan bahwa Anda lebih baik mencurigai Charcot Foot lalu terbukti bukan daripada Anda tidak curiga lalu ternyata iya. Jadi lebih baik Anda menganggap ini Charcot Foot sampai terbukti bukan. Karena apa? Kalau diketahui sejak dini, ketika dia masih merah gini, tapi strukturnya belum berubah, itu kemungkinan untuk diperbaiki sangat tinggi dibanding jika sudah mengalami kerusakan. Itu, ya. Lalu kalau Anda lihat ini, Anda lihat ya, jarinya seperti bentuk cakar ya, seperti gini jarinya ya. Kenapa? Ini dari yang saya bilang tadi di sini. Mana tadi ya? Nah, ini kelautu. Jari-jarinya membentuk seperti cakar ya. Dari ronsen juga kelihatan ya, nekuk ini ya, seperti cakar. Dan ini teman-teman bisa lihat sudah nggak bentuk longitudinal sudah. Ini malah kalau kita lihat ini ada soft tissue-nya yang sudah mulai itu ya, sudah mulai ada itu terus juga ini ada peningkatan density. Ini kan harusnya sudah nggak ada putih-putih di sini, ada putih-putih. Terus juga disorganization, nggak apa, nggak tertata dengan rapi ya. Ini sudah sendi Lisfrancnya sudah jatuh, sudah seperti kalau gambar ya seperti ini, udah turun dia.
Ini yang disebut dengan rocker, mana tadi namanya? Nah ini, rocker bottom foot, kakinya turun gini. Nah, lalu setelah kita lihat klinisnya dan ronsennya tadi, kita kita baru melangkah ke klasifikasi. Klasifikasi ada banyak, ada Wagner, ada Texas, ada Paris atau Wifi ya. Nanti teman-teman boleh yang bagus mana dok? Yang paling bagus adalah yang teman-teman paling biasa. Yang paling lama dipakai Wagner, yang terbaru Wifi. Saya tunjukkan dua aja. Wagner ini yang paling sering, paling gampang ya. Dari grade 0 sampai grade 5. Grade 0 itu tidak ada luka tapi beresiko. Gitu ya. Beresikonya apa contohnya? Sudah mulai dari tadi kelautu gitu-gitu ya. Terus bentuknya tulangnya mulai geser, terus ada mata ikan. Nah, itu grade 0 itu. Jadi berisiko tinggi. Grade 5 ini sudah lihat teman-teman lihat ya hitam semua ya. Pokoknya sudah ada jaringan yang hitam itu sudah masuk grade 4. Tinggal jari hitamnya menyeluruh atau localize ya. Hanya jari-jari aja itu 4. Kalau hanya luka itu kalau nggak satu, dua, tiga. Kalau cukup dalam sampai kelihatan ini ya. Dan udah mulai ada nekrosis ya 3. Kalau dalam aja tapi masih nggak ada tanda-tanda nekrosis ya dia 2. Gitu. Ini biar lebih jelas, terlihat lebih jelas. Ini juga dari Rutherford ya. Jadi nol ini nggak ada lesi. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini nggak ada lesi dia. Cuma bentuknya mulai berubah kakinya ya. Dan ya, jadi kita lihat pokoknya sudah gangren itu kalau nggak 4, 5 ya. Kalau sudah mulai ada abses masuk 3. Ulkus ya kalau nggak satu, dua, tiga tergantung dari keparahan intinya gitu. Ulkus kelihatan organ vital ya 2, ulkus yang masih kelihatan lemak 1. Dulu kalau saya sekolah ngafalinnya gitu. Lalu untuk Texas, Texas itu ada angka dan ada huruf. Kalau angka itu kedalamannya otot, sorry, kedalamannya luka. Kalau huruf ini melihat apakah ada infeksi maupun iskemik. Lalu ini Wifi. Jadi Wifi itu melihat 3. Luka, lalu apakah ada gambaran iskemik atau ada gambaran infeksi. Makin tinggi lukanya, ya skornya makin tinggi ya. Makin tinggi infeksinya, skornya makin tinggi dan makin iskemik juga skornya makin tinggi. Ya, di sini ada cut off-nya di atas 4 risiko amputasi seperti itu. Jadi di skor dari 3 ini dijumlahkan semua di atas 4 ada apa kemungkinan amputasinya tinggi. Ya, yang dicek adalah tekanan jari, ya, jari kaki dicek tekanannya. Banyak scoring-scoringnya. Nanti pedis juga boleh dicari sendiri. Jadi banyak sekali. Apapun yang digunakan yang penting adalah yang paling terbiasa dan paling bisa diaplikasikan di tempatnya teman-teman. Misalkan bingung cara ngecek toe pressure gitu, nggak ada alatnya. Ya sebenarnya ada cara konversi ya dari AB toe pressure, tapi kurang efektif juga. Kalau memang bingung, lebih baik pakai Wagner ini juga nggak apa-apa. Pakai Wagner ini kan juga bisa. Karena Wagner hanya cukup dari klinis, teman-teman lihat aja udah. Oh, gangren nih ya kalau gangrennya terbatas nih ya 4 gitu kan langsung kelihatan. Kalau wifi ini memang perlu lebih effort karena harus cek pressure dan di ujung pressure. Kalau Abi tadi kan di pergelangan kaki ya, di crucial ini di jarinya. Nah, jadi inilah apa bahasanya ya, rangkuman dari Rutherford itu merangkum, dia mengadap dari ini ya, dari Miller et al ya, bagaimana melakukan 3 menit melakukan pemeriksaan kaki diabetes ya. Seperti di depan tadi, cek pembuluh darahnya, cek sarafnya, cek kulitnya, cek otot-ototnya ya. Intinya sama tadi, ini hanya diulang-ulang. Jadi bahkan ada pemeriksaan lebih detail ya, seperti misalkan ini saraf pakai biotensiometri atau electronic tuning fork ya, jadi Karputala itu yang elektronik, jadi lebih ribet ya. Jadi cara saya itu yang paling standar sebenarnya. Jadi standar aja sudah banyak kan gitu. Ini bahkan kalau vaskular sampai dilihat bagaimana pertumbuhan kaki, apa rambut kakinya gitu. Jadi gitu. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Jadi walaupun kita tegak secara klinis, tapi tetap perlu pemeriksaan penunjang karena untuk memastikan juga apakah ada deformitas. Jadi seperti Charcot tadi, yang rocker bottom ini, yang ini, kan ini kita tidak bisa lihat kalau kita tidak ronsen. Kita tetap perlu ronsen. Walaupun dari foto udah kita bisa, waduh ini sudah hilang, sudah lengkungan kakinya, nggak ada cekungannya, ini kan rata gini ya. Sudah ini sudah arahnya ke Diabetic foot yang sudah rocker bottom ya. Dan apakah ada gambaran gas pada lapisan subkutis? Jadi apakah ada infeksi dari itu yang sampai sudah menimbulkan gas?
Kalau sudah timbul gas ini ya kita bisa mengarahkan resiko amputasi sangat tinggi ya. Dan bila tidak ada progres yang baik dari penyembuhan luka, kita kejar dengan CTA atau MR, oh, sorry bukan MRI ini MRE ya, jadi angiografi. Jadi dicek aliran darah itu kalau perlu kita cek. Jangan-jangan lukanya ini kita udah rawat tiap hari, kasih wound dressing yang bagus, tapi tetap tidak kering-kering karena ternyata ada gangguan pembuluh darah. Ya, tapi itu tetap tidak semua kasus ya. Kalau semua kasus dicek juga, apalagi jangan BPJS ya, tidak mungkin di ACC. Gitu. Jadi pada kasus yang selektif gitu ya. Nah, ini juga yang penting ya. Setelah kita bisa mendiagnosis, ya ternyata mendiagnosisnya aja ribet gitu ya. Nah, baru kita melakukan tata laksana. Dua prinsip yang penting ini ya. Satu multi aspek, kedua tidak hanya sekedar tata laksana pada luka. Jadi saya hanya menata laksana dari sisi bedah, penyakit dalam nanti dokter Leo akan menerangkan. Lalu ada dari sisi gizi, ada dari sisi rehabilitasi, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi tidak hanya bisa satu tim kalau udah ngomong diabetes dengan komplikasi itu ribet dan ruwet dan menghabiskan banyak biaya. Itulah kenapa penting sekali mengetahui sejak dini supaya tidak perlu sampai terapi yang ribet. Garis besarnya ini kontrol lokal, sistemik, tangani vaskularnya, rehabilitasi dan kontrol infeksi. Kontrol lokal yang diberi demam ya, jadi kita bersihkan bisa secara operasi, mekanik, enzim, biologikal atau atletik. Surgical ya operasi ya, masuk ruang operasi dibius, dibuang semua yang kotor, kalau perlu amputasi. Mekanik itu cara lama, kasa basah ditempelkan, ketika kering dicabut. Kasanya ketarik bersama dengan kotoran-kotoran yang nempel. Enzimatik menggunakan enzim-enzim tertentu, jadi enzim dari luar untuk memicu dari rontoknya dari jaringan yang rusak ya. Kalau yang lagi tren itu penggunaan enzim dari pepaya itu ya. Lalu biological kalau pernah lihat pakai larva. Jadi larvanya ditanam di situ. Dia makan jaringan yang udah mati. Gemuk-gemuk larvanya nanti ya. Tapi larva khusus ya. Jangan larva-larva sembarangan sampai di situ. Yang ada infeksinya meluas nanti ya. Kalau nggak salah Oh, larvanya larva gitu. green bottle. Lalu yang terakhir autolitik. Jadi autolitik ini kita memberikan suatu zat yang memicu tubuhnya untuk merontokkan sendiri. Kalau dulu guru saya mengajari autolitik paling mudah itu pakai silver sulfadiazin, bunazin itu. Contohnya saya. Jadi silver sulfadiazin itu silver sulfadiazin itu jadi membantu tubuh untuk memicu terjadinya autolitik debris demam. Seperti itu. Nah, ini dulu kalau zaman saya sekolah harus hafal ini. Jadi tata laksana rawat luka oleh Prof. David. Ya, bedah plastik. Beliau bedah plastik dari Surabaya, tapi saya yakin ini catatan sudah nasional ini catatan ini ya. Jadi beliau mengklasifikasi luka itu sangat detail dan bahkan pegangan ini dari zaman sekolah ini kalau ujian luka ini saya sudah hafalan ini aja karena ini sangat-sangat baik. Jadi luka yang akut atau kronik, kronik baru dibagi lagi, kronik yang nekrosis, kronik yang kuning banyak selapnya, kronik yang infeksi biasanya merah cairannya kuning kehijauan, kronik yang mulai granulasi atau kronik yang sudah epitelisasi. Ini udah bukan kronik, udah hampir sembuh. Caranya banyak. Prinsipnya kalau akut ya bersihkan langsung, jangan segera. Kasih bius, terus lokal, cuci bersih, buang yang bisa dibersihkan, terus tutup kasar. Jadi nggak ribet kalau akut. Ya, seperti kita luka akut paling gampang ya, misalkan kita jatuh kecelakaan sobek jahit, nah itu cuci bersih, tutup lukanya, terus ini penutupan luka jahit, tutup, sudah itu paling gampang akut. Kronik yang lebih ribet. Kalau kronik ada nekrosis, apakah ini jadi tadi ya kuning selaf, infeksi granulasi. Kuncinya adalah pada pasien-pasien yang ada problem ini, nekrosis atau infeksi, kuncinya itu ini. Setelah dicuci, nggak setelah ini ya, atas protokolnya kita kerjakan, bilas, selama bisa dioperasi, dilakukan tindakannya operasi untuk membuang. Karena surgical debris demam itu termasuk debris demam yang paling efektif. Membuang jaringan nekrosis bisa, mencuci juga bisa. Orang digosok gitu kan, dioperasi pakai pisau, jadi pakai gunting, jadi bisa membuang. Cuma memang perlu pembiusan yang nggak mungkin lokal ya, digunting lokal ya, jerit-jerit pasiennya ya, dokternya ditendang itu. Dan dia juga tidak semua pasien kan bisa dibius, datang sudah sepsis kan tidak mungkin langsung bius ya. Kalau tidak bisa baru kita bisa pilih cara lain seperti itu, bisa autolitik atau enzimatik atau mechanical ya, menyesuaikan. Tapi kalau kronik merah basah ini yang mulai granulasi jadi jaringannya mulai timbul daging merah-merah itu, lah kita sudah nggak usah terlalu agresif ya, bisa pakai absorben, jadi dressing yang menyedot cairan. Dan kalau sudah epitelisasi, sudah mulai
timbul kulit muda, ya sudah kita perawatan lembab saja. Gitu. Ini saya sarankan teman-teman yang sering menghadapi pasien luka, luka apapun sudah nggak cuma luka diabetes, luka bakar, luka bacok, luka apa. Ini kalau perlu ditempel di IGD atau di kliniknya. Jadi kalau bingung tinggal noleh itu sudah tahu. Oh akut, oh ya langkahku harus gini. Oh ini pasiennya kok kaki diabetesnya warnanya kuning-kuning ya. Tinggal buka ini, oh ternyata katanya Prof. David kuning nih. Oh aku nggak bisa operasi nih ya sudah aku cuci, aku keringkan kaca steril lalu misalkan punya Gurnasin untuk otolitik debri demam seperti itu. Jadi ini sangat penting, sangat-sangat membantu ini ya. Oh ya, satu lagi, ini yang penting. Ini juga untuk perawat OK juga ini ya, terutama ya. Jadi ketika ada luka, ini yang pentingnya, desinfeksinya itu mulai pinggir luka keluar. Jadi ketika Anda desinfeksi luka, bukan yang dengan betadine itu, bukan lukanya didesinfeksi, bukan. Tapi lukanya dibiarin dulu, tapi pinggir luka yang didesinfeksi. Jadi lukanya jangan diotek-otek dulu. Gitu. Karena luka dianggap kotor. Kalau Anda dari luka terus Anda gosok keluar, Anda menyebarkan kuman dari luka itu keluar. Ini yang penting. Gitu. Kadang-kadang lupa ya, sudah terlalu operasinya banyak, ada 20 operasi menunggu, wes cepat-cepat aja lah gitu ya. Tapi tetap kita harus perhatikan ya, karena eranya sekarang patient safety ya, kita harus safety-nya patient juga, safety-nya nakesnya juga gitu. Nah, ini ada salah satu terapi yang saya yakin teman-teman udah banyak tahu ya, NPWT. Jadi tidak hanya sekedar dilakukan dicuci-cuci gitu aja, tapi bisa dilakukan apa ya? Jadi diberi tekanan negatif. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini ada warna-warna ini loh. Kadang-kadang seperti ini nih bisa karena ulkus varises atau memang ulkus diabetes. Jadi beda. Tapi kalau ulkus varises biasanya lukanya di sini. Kalau ulkus diabetes lukanya memang di ujung-ujung jari. Ya. Terapi NPWT ini menggunakan tekanan negatif. Jadi diberi spons yang steril, lalu ditutup plastik. Jadi seperti tidak ada celah ya. Tempelkan alat, disedot pakai alat ini ya. Ini vacuum assisted ya. Nanti ketika keluar cairan, nanah-nanahnya akan keisi di sini, tabungnya ini. Nah, ini membantu drainase eksudat. Jadi kalau ini ya, yang eksudatnya banyak, kuning, basah, pakai ini cepat nyedotnya. Dan memperbaiki perfusi jaringan dan mempercepat juga kesembuhan. Mempercepat proses dari yang gini jadi granulasi. Seperti itu. Dan tekanannya bisa kontinu, bisa intermittent. Intermittent itu bisa sampai nol ada atau yang nggak sampai nol. Ada yang intermittent itu per 5 menit mati, per 2 menit mati gitu. Dan ada yang nggak mati tapi tekanannya berkurang. Jadi misalkan disedot sampai -50, ketika berapa lama jadi minusnya cuma 10, terus kembali lagi -50 gitu. Jadi beda-beda. Ya untuk lebih detailnya memang harus pelatihan ya, pelatihan dan memang jam terbang. Ya. Nah ini ya. Jadi tadi ini kontrol, sorry, ini kan kontrol pertama ya. Kita tadi bahas ini pertama, kontrol lokal ya. Sekarang kita bahas kedua adalah kontrol sistemik. Nah ini tadi, ini sudah bagiannya nanti Dokter Leo ya. Ini sudah bukan bagian saya ini. Tapi penting sekali kontrol gula. Jadi walaupun kita bukan ahlinya penyakit dalam, saya akan selalu sampaikan bahwa saya akan selalu sampaikan ini ke pasien saya. Lukanya ibu, lukanya bapak, lukanya mas, lukanya mbak tidak akan sembuh bila gulanya tidak stabil. Sangat penting disampaikan, sangat penting. Karena kontrol gula yang baik mengurangi risiko ulkus lagi dan menurunkan risiko amputasi. Ini harus disampaikan ke pasien. Jangan nanti dia merasa sudah enak lukanya, waduh sudah dioperasi sama dokter nih, udah nggak sakit, udah nggak bengkak, nanahnya udah keluar semua enak ya. Tapi dia tidak kontrol baik, amputasi pada akhirnya. Nanahnya akan keluar lagi, infeksinya malah meluas gitu ya. Jadi penting sekali. Dan ini sudah dibuktikan dalam systematic review and meta analysis ya tahun 2020. Sangat penting kontrol gula yang baik ini. Nah ini problem vaskuler. Jadi kalau di buku vaskular Rutherford itu 40-50% pasien dengan DM dengan ulkus itu ada gangguan vaskular. Nah, kenapa ini menjadi suatu perhatian? Karena ada shifting, jadi ada perubahan. Dulu dianggap bahwa karena kencing manis ini membuat tadi kalau kita depan dilihat ada angiopati, jadi ada kerusakan pembuluh darah itu. Jadi ketika kita betulkan vaskularnya itu tidak akan memberikan suatu perubahan signifikan. Tapi ternyata dengan perkembangan ilmu, ternyata bila kita melakukan tata laksana di vaskularnya, itu efeknya jauh lebih baik. Jadi bisa sampai bikin bypass untuk vaskular di bawah. Bahkan kalau yang terbaru kita pakai percutaneous PTA ya, jadi angioplasti gitu ya, transluminal angioplasti. Jadi
Kalau orang kan dulu taunya pasang ring untuk jantung, sekarang bisa pasang ring juga buat kaki gitu. Bahkan juga bisa pas apa dibaluning, dikembangin lagi. Jadi ilmu sudah semakin maju, endovascular surgery sudah semakin maju. Dan dan ini menjadi perhatian karena teknologi makin maju dan ternyata hasil riset bahwa revaskularisasi itu memperbaiki prognosis pasien-pasien diabetes. Sehingga perlu disampaikan juga problem vaskular ini penting. Terutama pada pasien-pasien yang sudah diobati sebulan tidak kering-kering, malah lukanya kok cenderung tambah hitam, ya sudah. Kita harus pikirkan juga masalah revaskularisasi. Pemeriksanya non-invasif, yang paling gampang ya ABI. Jadi teman-teman udah bisa lakukan di rumah. Jadi jangan meremehkan ABI. Anda kalau sudah ngecek ABI itu berarti Anda sudah ngomong masalah vaskular. Itu sebenarnya sudah luar biasa, pemeriksaan yang luar biasa. Misalkan teman-teman yang jaga IGD lapor ke dokter spesialnya, dok ini saya periksa ABI-nya yang kanan cuma 0,4 nih, dok. Dokternya pasti kaget. Luar biasa dari IGD gue periksa ABI. Gitu ya. Karena ini pemeriksaan yang memberi data bahwa problemnya tidak hanya sekedar luka gitu. Pasti ada problem lain kalau ABI-nya sudah turun. Sampai yang canggih, sampai CTA, CTA sama MRI sudah masuk itu ya, masuk kontras ya. Jadi angiografi dan MRI sudah invasif ini ya. Tapi dari ABI saja teman-teman sudah bisa memberikan banyak banyak informasi buat kita ya untuk tata laksana lanjutannya. Apakah memang ada gangguan vaskular atau tidak? Karena kembali lagi ini 50% ini hampiran 40-50% lah. Dan dengan ulkus ekstremitas bawah seringkali terdapat gangguan sirkulasi. Yang kalau tidak ditangani itu mau Anda obatin lukanya 1 tahun, Anda mau kasih bone dressing gelnya 1 kontainer juga nggak akan membaik gitu ya. Gitu. Nah ini ada banyak ya, ada ABI, ada PVR waveform, ada SPP skin progression pressure, TBI itu brachial index ya banyak ya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri lebih detail ya. Gitu. Kalau diterangkan satu-satu panjang ceritanya ini. Gitu. Ini juga dari Rutherford. Kalau Rutherford nah ini normanya 0,9 sampai 1,1. Jadi tiap sumber ada perbedaan, tapi tidak terlalu banyak ya. Rata-rata di bawah 0,9 sudah satu dianggap kita harus berpikiran adanya gangguan vaskularisasi tadi. Nah ini contohnya nih. Nah ini canggih kan. Jadi kalau kita mikirnya selama ini lah diabetic foot, luka es pokoknya dibersihkan. Ternyata enggak. Bahkan bisa sampai dilakukan ini. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan angiografi. Kalau teman-teman lihat di sini, ini pembuluh darah tiba-tiba hilang di sini. Nah, sumber masalah ini. Itu. Itu. Terus ini kalau teman-teman lihat, harusnya di sini ada pembuluh darah. Namanya arcus plantaris. Ini juga bentukannya jadi tidak terlalu jelas. Jadi bisa jadi ada luka di sini. Lukanya tidak sembuh-sembuh kenapa? Karena aliran darahnya nggak bagus. Ketika aliran darahnya nggak bagus ya mau dibersihkan kayak apapun ya akan mati karena tidak ada supply gitu loh. Nah ini lateral, oh ya betul. Ini ada gangguan di lateral plantar branch ya. Hmm. Jadi untuk, jadi penting sekali ini. Jadi ini bahkan bisa dilakukan revaskularisasi dengan endovaskular. Jadi hanya disobek kecil seperti pasang infus gitu, masuk alatnya dari paha turun gitu, dibuka nanti yang nutup-nutup itu ya. Tapi memang tekniknya masih spesialis kita nggak banyak ya. Bisa dikerjakan oleh bedah vaskular sendiri di Indonesia belum 150 orang ya 120-an gitu ya. Kasus diabetiknya, diabetik foodnya jutaan. Jadi ya ya masih perlu banyak. Apalagi alatnya juga harus cath lab ini ya. Ini kateterisasi di laboratorium ya. Biasanya operasinya hybrid, maka hybrid. Kalau nggak bisa endovaskular, yang lihat itu ya buka, bisa sampai bypass gitu ya. Selanjutnya offloading. Jadi ini termasuk dari sisi rehabilitasi. Jadi inilah pentingnya kenapa pasien-pasien juga perlu ke rehab. Teman-teman dari kebagian rehabilitasi. Ini tadi seperti kita udah bahas berulang-ulang di depan. Ini rocker foot ini kan sudah sudah malah bukan datar lagi, ini udah menonjol keluar ya. Tujuannya apa sampai dipasang spalak seperti ini, sampai dipasang ini? Tujuannya apa? Untuk mendistribusikan tekanan yang membuat ininya supaya tidak semakin jebol seperti itu. Jadi membuat tekanannya jadi diratakan, sehingga tidak makin rusak. Karena ini kalau dibiarkan lama-lama ini akan bolong, ini lulus karena ketekan terus kulitnya dan mencegah luka yang berulang. Gitu. Ini ya rocker foot teman-teman bisa lihat disorganization terus densitasnya meningkat lebih putih dari kanan kiri dan lihat ini. Ini ada tonjolan di bawah ini ya, ini udah dislokasi ini ya. Gitu. Nah, lalu kontrol infeksi, ya seringkali infeksi ya. Jadi lihat aja tanda-tanda infeksinya kalau rubor dolor tumor fungsiolesanya ya apakah ada demam apa merah bengkak ya, jadi harus benar ada infeksi dan sarannya memang kultur tapi tetap kembali ke kebijakan masing-masing ya karena kultur sendiri bukan hal yang
Apalagi di rumah sakit kecil juga berat juga kalau pasien diabetes semua di kultur ya. Tapi sangat penting sebenarnya kultur itu untuk menentukan antibiotik apa yang kita mau berikan karena pemberikannya juga jangka panjang 1 sampai 3 minggu sehingga kita nggak asal bekasih aja gitu ya. Tapi juga ada petanya bagaimana pasien kencing manis ini mendapatkan antibiotik yang sesuai. Nah ini slide terakhir prognosis. Jadi walaupun kedokteran sudah semakin maju tetap ya ini yang penting. Secara garis besar prognosisnya apalagi yang sudah infeksi itu jelek. Kenapa jelek? Ya memang dia dipengaruhi oleh lama luka, luas dan jumlah dan tindak iskemiknya. Tapi kalau sudah infeksi ini, angka mortalnya 10%. 1 dari 10 pasien diabetic foot meninggal. Kalau pernah sering ya, apalagi yang di IGD rumah sakit besar, pasien datang sudah hitam, hitamnya sudah sampai betis, tidak mau diamputasi. Ya udah, akhirnya yang meninggal juga, akhirnya bukan cuma kakinya saja yang meninggal, saat orang-orangnya juga meninggal semua karena nggak mau diamputasi ya, sepsis berat. Lalu angka amputasi juga tinggi ya dari pemeriksaan ini. Jadi observasi studi observasi pada rilis pada tahun 2017 ya tentang prognosis dari 1 pasien itu lebih dari 10% yang mengalami amputasi setelah 1 tahun. Jadi lukanya tahun 2024, 2025 hilang kakinya gitu kan. Jadi ya ngenes gitu kan. Masih banyak sekali yang ini padahal data luar negeri. Saya yakin di Indonesia jauh lebih besar, jauh lebih besar. Sudah nggak mau diamputasi, pulang ke rumah dikasih daun-daunan sama jamu-jamuan, datang-datang tambah nggak karu-karuan gitu. Kan sering sekali seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dokter Eri atas pemaparan materinya. Ini langsung dilanjutkan dengan diskusi ya, Dok? Iya, 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 iya. Baik. Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat baik melalui Zoom maupun YouTube channel. Baik, ini sudah ada pertanyaan, Dokter. Dokter Eri, saya mau bertanya, apakah penggunaan madu, tertutup, apakah penggunaan madu diperbolehkan untuk perawatan luka ulkus diabetikum, Dok? Silakan, Ya. Dokter. Jadi betul, madu itu termasuk dari salah satu jenis debri demam. Ya, dia memancing enzim. Itu, tapi harus digunakan dengan baik. Jadi madunya, jadi gini ceritanya. Eh, Dulu sempat dicari apa sih kira-kira yang bisa membantu dari alam. Lalu dulu itu pertama kali dari New Zealand, dari Selandia Baru itu sekitar mungkin 40 tahun, 50 tahun yang lalu ya. Menemukan bahwa madu dari New Zealand itu bisa membantu penyembuhan luka. Itu. Sehingga akhirnya dipublikasikan secara internasional dan akhirnya di Indonesia pun mulai dipakai gitu. Madu bisa dipakai. Cuma kembali lagi bahwa salah satu dari jenis diberi demam. Tetap kalau bisa kalau lukanya sudah tebel hitam ya sebaiknya surgical dulu dibuang dulu nanti baru dikerjakan dengan madu. Madu itu membantu granulasi, betul sekali itu, sangat betul. Hmm. Tapi memang harus madu asli ya. Nanti madu campuran yang ada tambah gak karu-karuan kakinya karena agak sulit di Indonesia ini menemukan madu yang betul-betul asli itu sulit. Hmm. Itu problemnya di situ. Tapi betul kalau madu memang untuk membantu debri demam tapi secara enzimatik. Oh, baik, Ya, jadi bukan mitos ya, Dok ya, itu ya betul betul bisa itu. Betul. dilakukan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang raise hand, Dok. Kita buka dulu untuk Ibu Asyiatur Raudah. Silahkan, Ibu. Ya, baik. Izin yang ingin saya tanyakan tadi ada beberapa di slide dokter sampaikan bahwa luka akut itu ditutup gitu ya dok ya dengan KASA dan NaCl itu sampai berapa lama penutupannya dan kemudian yang Warnanya putus ya. Maaf, Ibu, suaranya terputus. Halo? Putus ya. Ya, Mungkin sinyalnya Ibu, yang saya ulangi kembali untuk pertanyaannya ya. Eh, berapa lamakah luka yang ditutup dengan NaCl ya? tadi yang ya luka akut itu Untuk penutupannya luka ya. akut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk
itu seperti apa, kemudian nanti juga dalam berapa kali penggunaan dalam seharinya. Kemudian Maaf, Ibu, kapan maaf. kita Maaf, saya melakukan potong. Tadi pertanyaan kedua, gimana Ibu? Putus-putus lagi tadi soalnya. Kayaknya ini terputus lagi, Dok. Iya, Eh, boleh dijawab dulu untuk yang pertanyaan pertama dulu, Dok. saya jawab pertama dulu aja Ya, ya. silakan dokter. Saya bukain slide-nya lagi. Saya share screen lagi ya, Kak. Sebentar, sebentar. Ini, nah, tabel legendaris ini kalau dulu. Hmm, Ujian nggak hafal ini nggak lulus dulu. Nah, jadi tadi pembahasannya kan mengenai luka akut ya, yang ditanyakan ibunya gimana harus tutup. Jadi prinsipnya begini, bahwa eh, luka, jadi yang dimaksud penutupan luka di sini ini bukan dengan kasar. Jadi pertama itu dibersihkan dulu, diirigasi, lalu ditutup. Penutupan luka itu di, sebelum ditutup ya dikeringkan dengan kasar steril baru ditutup. Penutupan luka itu dibagi tiga. Satu primer. Primer itu apa? Misalkan luka sobek, langsung jahit. Itu primer. Jadi ujung-ujung luka langsung ditemukan. Ya. Terus bisa juga secara sekunder. Jadi membiarkan, jadi lukanya nggak dijahit. Ini saya sering lakukan, terutama pada ulkus ya. Dibersihkan, lukanya udah bersih, nggak dijahit. Nanti tunggu dia nutup sendiri. Nah, itu bisa. Lalu ada teknik-teknik lain, seperti penggunaan graft atau flap. Jadi graft itu kita cangkok kulitnya. Biasanya harus dasarnya vaskularisasinya bagus. Biasanya saya kalau cangkok suka ngambil dari paha. Kemarin saya baru melakukan pasien luka bakar, cukup luas dan pasiennya juga cukup dalam ya. Akhirnya saya cangkok dari paha kirinya, saya tempelkan di situ. Hasilnya bagus. Dan kalau flap itu seperti mencangkuk tapi tidak mengangkat dari tempat aslinya. Contoh gini bedanya. Kalau graf itu misalkan saya di tangan sini, saya ambil kulit yang di kaki saya tutup, saya pindah tangan. Itu itu graf. Kalau flap itu saya ambil juga termasuk pembuluh darahnya. Misalkan dari bagian paha saya putar ke inguinal atau kalau free flap itu ya dari paha bisa ke tangan tapi sampai pembuluh darahnya pun juga harus disambung seperti itu. Itu kira-kira luka akut. Jadi prinsipnya itu sebenarnya bukan ditutup kasa aja, tapi mau penutupan secara primer atau sekunder. Kalau primer ya caranya gimana? Mau jahit langsung atau perlu flap atau perlu graft. Kira-kira gitu. baik, sudah dijawab oleh dokter Eri, Bu Aisyah Tinggal yang pertanyaan Asyatur. selanjutnya tadi kan belum masuk karena Iya, sinyal. untuk pertanyaan selanjutnya tadi maaf, boleh diulangi lagi, Ibu? seperti apa kita cara penggunaannya? Apakah oles tipis saja? Apakah berapa kali digunakan burnazinnya? Hmm. Kemudian Burnasi. ya kan biasanya kita menggunakan burnazin Iya sinyalnya ini jelek. Baik, iya, Oke, ya luka Ibu. itu iya, Jadi prinsipnya penggunaan Brunassin ya. Jadi ya, ya. kembali lagi tadi saya ulang dulu. Brunassin itu dari riset itu bisa digunakan diberi demam karena dia punya sifat autolitik. Jadi dia bisa memancing tubuh untuk merontokkan jaringan-jaringan yang nekrosis ataupun kotor. Nah, Brunassin ini tidak cocok kalau lukanya sudah hampir kering gitu. Cocoknya masih luka-luka yang masih eh, apa, perlu dirontokkan tapi pasiennya nggak bisa operasi. Contoh luka nekrosis. Paling sering dulu kalau zaman saya dulu pakai pada pasien-pasien apa ulkus dekubitus. Nah, itu paling cocok. Jadi pasiennya udah lemas nggak bisa operasi, keluarganya juga nggak tega dok ya sudah saya pakai Brunassin itu. Cara pakainya gimana ya? Saya oles Brunassin, biasanya juga saya kasih tule, Sufratul itu, terus tempel kasa. 2 hari, 2-3 hari sekali. Kalau saya sih tergantung, pokoknya ya secukupnya aja. 2-3 hari sekali dilepas itu sudah mulai rontok dia. Udah mulai rontok. Misalkan ada nekrotik yang keras gitu, dia udah mulai melunak. Nanti kita bisa kadang-kadang kita cabut pakai tangan tuh rontok sih. Tapi kalau nggak takut perdarahan ya kan, ya karena saya dokter bedah saya cabut. Kalau saya cabut pakai tangan, tinggal saya tempel bisa. Cuma kalau takutnya di praktek pribadi atau mungkin di klinik, dan lunasin tuh cabutnya pelan-pelan ya, siram pakai kasa, itu mungkin ini kata nanti. Jaringan-jaringan yang nekrotik itu nanti akan mulai lunak. 2-3 hari sekali ibu bisa itu. Cuma memang ketika nanti jaringan sudah kering, dia sudah nggak cocok. Karena fungsinya sudah bukan untuk merontokkan jaringan-jaringan itu. Kira-kira gitu. baik. Terima kasih dokter Eri atas jawabannya. Sudah menjawab pertanyaan Ibu ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini sudah banyak yang bertanya melalui Zoom.
Tanya dok dari Ibu Nani Blora. Apakah diperbolehkan seorang penderita ulkus diabetikum mengkonsumsi kefir bening, minuman fermentasi? Sebab banyak kasus ulkus bisa sembuh dok. Yang pertama saya mohon maaf karena saya juga nggak tahu kandungannya kefir bening ini apa. Jadi saya nggak bisa jawab. Cuma pada prinsipnya adalah ulkus DM itu sembuh juga multifaktor. Nggak bisa satu Hmm, aja sembuh itu nggak bisa. Mau mau minuman nutrisi itu bagus apapun, kalau gulanya nggak dikontrol dia juga akan bermasalah. Kontrol oh, gulanya bagus, problem vaskularnya tidak ditangani, ya akan bermasalah. Cuma saya sendiri jujur maaf saya nggak tahu kandungannya apa. kefir itu kayak ini ya dok ya mungkin yang Fermentasi itu, iya saya paham. iya Jadi seperti susu, cuma kan saya nggak tahu kandungannya apa yang saya sendiri juga isinya belum pernah membaca risetnya ya. Kalau memang hmm, riset untuk produk-produk yang selama ini kita bisa pakai sehari-hari ya paling sering ya madu itu. madu baik. Madu di bahkan kalau nggak salah di UI itu sudah UI atau mana ya yang sudah pernah rilis riset bahwa nyoba di Indonesia dan memang bisa gitu. Madu kalau Hmm, saya nggak berani klaim kalau masalah gavir bening ini karena secara data kita belum punya datanya. Kira-kira baik. gitu. Ya. Selanjutnya ini pertanyaannya dari Ratna Nursari, apakah benar dengan minum tua atau arak untuk obat diabetes, dok? Waduh, kalau arak ini Wah, ya beda beda cerita coba. ini kalau arak ini. Jadi ini saya cerita dikit ya nanti saya nggak seberapa pinter sih masalah metabolisme nanti malah mungkin lebih jago dokter Leon nanti ya. Dok maaf ya dok kalau salah dok nanti mohon dibetulkan dokter Leon. Jadi arak itu kan termasuk alkohol ya. Jadi setahu saya alkohol itu metabolismenya asetil CoA. Hmm, Salah satu metabolismenya itu meningkatkan kadar lemak dan bisa meningkatkan kadar gula. Bukannya malah tambah sembuh, tambah tambah bisa tambah memparah betul ya. karena mengandung Itu gula kira-kira. tinggi. Mm-mm. Oke, baiklah. Selanjutnya pertanyaan dari Ari Aulia. Izin bertanya, dok, kenapa penggunaan GMO maggot tidak digunakan di Indonesia untuk pengobatan kaki diabetes? Ya ini pertanyaan bagus. Digunakan tapi sangat terbatas, sangat terbatas. Guru saya dulu ketika saya di Malang dulu, saya lulusan Malang. Dulu pernah menggunakan, pernah. Jadi itu pun selama saya studi baru 2 kali. Karena satu lebih ribet, terus pasiennya juga jijik biasanya kan banyak banyak Itu larvanya ya, gitu. iyalah. Betul, jijik juga secara psikologis mereka merasa malah mereka makin down sudah luka kayak gini dikasih larva ini. Hmm. Nah, tapi sebenarnya secara teori larvanya itu memakan bisa jadi larva itu bisa rapi sekali makan itu. Hmm. Jadi sebenarnya dipakai, tapi memang karena pengawasannya harus khusus ya, maksudnya harus diperhatikan khusus ya. Jadi terkadang kita tidak terlalu bisa memperhatikan dengan detail itu sehingga tidak terlalu digunakan secara luas. Lebih Hmm, ya, cepat dan surgikal. Dibius operasi setengah jam bersih kering sudah. Kalau larva ya, kan butuh proses, dia ya. makan, makan, makan. Itu nah, kadang-kadang pasien juga nggak tahan juga dikasih. Tapi itu dipakai dan itu diakui dunia gitu. Oh, memang ada ya, dok ya. Ya, kalau kita melihat kan mungkin pasiennya sendiri akan ngerasain dimakan Iya, itu betul. larva itu ya. Saya kalau menerangkan pasien saya yang kencing manis, dok ada pilihan lain nggak? Ada ini pilihannya pakai larva. Sudah dok, Iya. wis operasi aja daripada pakai larva gitu. Iya. Sampai sekarang belum belum pernah ada pasien saya yang menolak dioperasi. Kalau sudah disuruh Hmm. milih pakai larva atau operasi, "Bu, sudah operasi aja sudah Operasi dok." saja Gitu. ya, dok. Karena secara psikologis juga mereka, waduh, sudah luka kayak gini dikasih larva. Iya, melihatnya mungkin dan merasakan proses itu akan malah lebih ke psikologisnya ya, dok ya. Betul, betul, Mbak. Nah, kalau kita kan cuma lihat visite membersihkan 15-20 menit, dia kan 24 jam sama larvanya Iya, itu. Kepikiran iya. juga itu ya. Ya, kira-kira Baik, gitu. kita lanjutkan lagi pertanyaannya ya, dok. Ada pertanyaan dari Bapak Hafiz, izin bertanya, apakah boleh melakukan tindakan debridemen luka ulkus di rumah? Ya, Kemudian, jika boleh, bisa dilakukan dengan kriteria atau ada kriteria khusus, dok? ya. Sebenarnya boleh, boleh aja. Makanya kan ada banyak sekali wound care ya, wound care. Kalau di Oke. tempat saya kan praktek di Jakarta, Jabodetabek kan banyak banget wound care ya. Tapi Ya. pada prinsipnya begini, eh, kalau Anda berani melakukan sesuatu, Anda juga harus siap dengan risiko yang mungkin terjadi. Itu yang penting. Membersihkan luka ini kan sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau lukanya tipis aja membersihkan gampang. Contoh luka baret kan pokoknya dicuci bersih, kering sembuh. Kalau ulkus ini kan kadang unpredictable. Nggak sulit ditebak. Kalau ulkusnya hanya sekedar bernanah, mungkin kalau sudah terbiasa merawat luka, disiram dengan NaCl, cuci bersih, gosok perlahan, nanahnya rontok. Tapi kalau pas nyenggol pembuluh darah, selesai, mancur, nggak berhenti-berhenti. Itu. Hmm. Jadi, apakah boleh? Boleh, selama punya kemampuan.
selama terbukti kompeten gitu. Iya. Jadi Jadi kadang keluarga mungkin ingin caring terhadap keluarganya yang mempunyai diabetes gitu ya dok, dirawat betul, sendiri di rumah gitu, cuman harus diperhatikan itu tadi ya dok. betul, betul. Dan ini Hmm. berlaku untuk semua luka ya. Jadi kemarin saya ada pasiennya kebetulan ya kena kencing manis, terus setelah operasi laparotomi kena kencing manis dan dia kena tipes habis operasi. Jadi Hmm. makannya nggak bagus, geraknya kurang, Iya, lukanya kacau, jadi bernanah gitu. Keluarganya seorang bidan yang sudah sering merawat pasien sesar. Ya saya ajarkan. Jadi iya, 3 hari sekali dirawat sama keluarga dan hasilnya menutup, lukanya menutup. Jadi tetap bagus. boleh dikerjain di rumah boleh selama punya kompetensi dan selama bisa mudah mengkoordinasikan. Kenapa pada kasus tadi yang saya sampaikan keluarganya berani? Karena rumahnya dekat rumah sakit dan kita berkoordinasi. Mbak nanti gini ya kalau rawat luka gini-gini ya. Nanti waktunya kontrol tetap kontrol tapi ini ya dok ya dok. Jadi tetap ada kesinambungan. Itulah kenapa tadi pentingnya terapinya multidisiplin ya itu. Iya, Karena kalau nggak multidisiplin ditanggung sendiri terjadi sesuatu selesai sudah. Tiba-tiba iya. di rumah nggak sengaja gosoknya salah kena pembuluh darah ya udah mancur-mancur nggak selesai gitu. Ya, Kira-kira gitu. harus sesuai kompetensinya juga ya dok. Betul. Ya, baik. Baik dokter, untuk sesi diskusi dengan dokter Eri cukup sekian. Terima kasih Dokter Eri untuk pemaparan materinya sangat luar biasa sekali, banyak pertanyaan dan antusias dari peserta. Baik, terima kasih Dokter Eri atas waktunya untuk pemaparan materi hari ini.